Dan kita tentu saja menyambut judul atau tagline dari pemerintah 75 tahun Indonesia maju. Tapi bagaimana caranya untuk bisa maju? Kita ingin mendapatkan dari salah satu negarawan kita, Pak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Ya, selamat malam, Bung Karni. Pak JK, Ya. Pak JK sudah mendengar pengantar dari saya. Dengar. Tagline dari Istana 75 tahun Indonesia Maju. Iya, betul. Itulah harapan kita semua. Tapi tentu itu tidak gampang. Bagaimana Pak JK melihat persoalan ini? Apalagi kita menghadapi COVID-19 dan kemungkinan kita akan menghadapi resesi ekonomi. Saya persilakan Pak JK. Terima kasih Bung Karni. Dalam suasana memperingati Hari Kemerdekaan ini, ada ayat Al-Quran yang paling sesuai. La in syakartum wa azidannakum wa in kafartum innaka sabil syadid. Apabila engkau bersyukur nikmat yang saya berikan, maka akan ditambahkan. Tapi apabila tidak, maka azab akan kena lebih hebat. Artinya adalah, ya selama 75 tahun ini kita sudah menikmati kemerdekaan dan bersyukur apa yang kita capai. Tapi bersyukur itu tidak berarti diam apa adanya. Dalam hampir satu abad ini, dalam lebih satu abad, abad ke-20, ada beberapa kali perjuangan kita yang mempunyai tahapan-tahapan. Awal tahun 1900, tahun 1920 dan sebagainya, sampai tahun 28, perjuangan kita adalah untuk mencari atau mengenai identitas kebangsaan kita, bangsa Indonesia. Tahun 45 tentu kita tahu masa di mana kita memperjuangkan bangsa itu merdeka. Sekarang sebagaimana kita, semua cita-cita bangsa kita ialah ingin mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur, atau makmur yang adil. Itulah cita-cita bangsa ini dan harapan kita semua. Tapi ada juga ayat yang sering diucapkan oleh Bung Karno, bahwa Allah tidak merubah nasib satu kaum, terkecuali kaum ini sendiri yang merubah nasibnya. Artinya adalah bahwa kita harus selalu berusaha untuk sebaik-baiknya ke bangsa ini. Kalau kita melihat posisi kita sekarang ini, bangsa ini posisi menengah, dari sisi kemajuannya kita lebih di atas kita, di sekitar ASEAN saja, Singapura, Malaysia, Thailand lebih maju dari kita dalam segi pendapatan, dari segi kemajuan ekonomi. Tapi kita masih lebih baik daripada negara ASEAN lainnya, apakah itu Vietnam, Kamboja, atau Filipina dan sebagainya. Jadi kita ada peluang untuk maju lebih baik, tapi apabila kita tidak berjuang sebaik-baiknya, kita peluang untuk mundur juga. Pasti kita sekarang bersaing dengan Vietnam, contohnya untuk mendapatkan investasi dari luar. Kita tentu banyak masalah-masalah yang kita harus hadapi. Kalau dari sisi keamanan, saya kira alhamdulillah memang masih ada sedikit beberapa tempat di Papua, beberapa tempat. Tapi kalau kita lihat sejarah bangsa ini juga, selama 75 tahun ada konflik, 15 konflik besar. Saya katakan konflik besar itu yang memakan korban lebih 1.000 orang. Ada 15 kali sejak RMS,
DITI, Peri, Premesta, sampai Aceh, Poso, Ambon dan sebagainya. Semuanya itu inti pokoknya kenapa daerah-daerah itu bergolak. Karena masalah keadilan. 10 daripada 15 konflik itu karena keadilan. Rasa tidak adil. Karena itulah maka sesuai dengan tujuan dalam konstitusi kita menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, itu tentu menjadi bagian utama daripada upaya kita semua. Memang dalam kondisi hari ini banyak negara yang selalu ingin negara-negara agak mulai berubah dan terbalik daripada sebelumnya. Sering saya katakan negara-negara yang kapitalis dulu ekonominya liberal, sekarang justru ingin proteksionis. Amerika ingin proteksionis, Inggris ingin keluar dari Brexit, keluar dari Uni Eropa jadi Brexit. Tapi negara sosialis ingin liberal ekonominya. Semua itu harus kita tanggapi dengan sebaik-baiknya. Tapi sekali lagi, masa depan tentu harapan kita semua untuk kemajuan. Banyak langkah-langkah kemajuan. Sering kita bangga akan ramalan daripada McKinsey, itu dipakai. Padahal itu mempunyai banyak syarat. Orang harus bekerja keras, bagaimana mengefektifkan sumber daya alam yang begitu hebat yang kita mau, dan tentu juga ingin stabilitas dalam negeri, baik politik, sosial dan keamanan harus stabil dan seperti itu. Kita juga melihat satu fenomena bahwa di Asia ini demokrasi menjadi bagian utama juga perjuangan. Hong Kong sudah bertahun-tahun berjuang untuk menetapkan demokrasi daerahnya dibanding dengan kekuasaan dari RT contohnya. Sekarang ini Thailand demokrasi besar-besaran tiap hari untuk menentang kerajaan, monarki. Tapi semua tergantung pada orangnya. Pada saat Presiden Bhumibol Adulyadej itu tidak ada apa-apa, tapi presidennya, raja sekarang ini tidak sebaik sebelumnya, maka terjadilah demo untuk merubah Thailand itu menjadi tidak lagi monarki. Jadi artinya apa? Mereka tergantung semua kepada kepemimpinan. Apa pemimpinnya baik, maka negeri itu akan stabil dalam kondisi demokrasi. Tadi tentu saya lihat di TV, ada Pak Gatot itu, selamat malam Pak Gatot, lihat bagaimana suatu gerakan kami untuk memberikan suatu koreksi-koreksi. Itu bagian daripada demokrasi tentunya, dan juga dan sebagainya. Kita harapkan ini kita berjalan perubahan, tapi tetap dalam koridor demokrasi yang baik dengan Pancasila sebagai pedoman yang kita inginkan. Kemajuan yang kita capai juga pencapaian menengah. Income per kapita kita, seperti saya katakan tadi, berada di menengah. Memang sekarang ini kita mengalami juga masalah bersama dunia ini, masalah pandemi. Kita lihat sendiri bahwa kepemimpinan dalam mengatasi masalah krisis apa saja, maka tergantung cara pemimpin itu mengatasi soal. Kalau kita lihat keberhasilan China, Korea Selatan, Taiwan, Vietnam, pemimpinnya bergerak cepat dan tegas. Cepat dan tegas. Karena cepat dan tegas itu maka negeri itu mengalami suatu dapat mengontrol pandemi itu, walaupun tetap ada, tapi lebih terkontrol dibanding Amerika contohnya, Eropa dan sebagainya, yang semuanya terlambat. Kita tentu harus belajar daripada keberhasilan dan ketidakberhasilan daripada negara itu menghadapi masalah
krisisnya. Jadi berbagai segi yang diharapkan masyarakat ini, tapi akhirnya memang tertumpu kepada kecepatan kepemimpinan dan juga ketegasan kepemimpinan dalam mengatasi masalah-masalah. Memang sekarang masalah juga pemimpin kita semua, bangsa ini harus memilih dua hal. Dilema, apakah kita mengatasi krisis kesehatan dulu atau bersamaan dengan krisis ekonominya. Ini sebab akibat. Apabila krisis kesehatan, COVID menyebabkan krisis ekonomi, jadi tentu yang harus didahulukan dengan cepat ialah pengelolaan, pengendalian daripada pandemi itu sendiri. Otomatis ekonominya akan baik apabila ini sudah terkendali. Tentu karena itulah maka pilihan-pilihan itu adalah pilihan-pilihan kepemimpinan yang tentu saya yakin pemerintah, Presiden sekarang Pak Jokowi mempunyai kemampuan untuk memilih yang baik itu. Tapi dibutuhkan kecepatan dan ketegasan secara bersama-sama. Inilah tentu menjadi bagian utama. Memang kita menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian pada dewasa ini, tapi kita sendiri harus melihat apa yang dapat kita lakukan secara bersama-sama. Dan ternyata seperti yang kita katakan tadi, bahwa semua sangat tergantung kepada bangsa ini sendiri. Kalau kita sendiri tidak mempunyai ketegasan dan tidak mempunyai disiplin yang baik, maka akan merebak luar biasa. Tapi apabila kita mempunyai ketegasan dan kecepatan, memang ada resiko. Pasti akan ada risiko stagnan pertama, tapi selanjutnya akan baik. Inilah pilihan-pilihan yang menjadi bahagian daripada pilihan masyarakat, pilihan kepemimpinan dan sebagainya. Namun tentu apa yang kita hadapi ini adalah keadaan kita semuanya. Kita tetap bersyukur bahwa setelah 75 tahun kita merdeka, dan janji kita, harapan seluruh masyarakat bahwa dalam satu abad Indonesia merdeka akan menjadi tahun emas. Artinya 25 tahun lagi. 25 tahun lagi itu sama dengan apabila kita berfikir tahun 95. Tahun 95, sekarang tahun 2000. Tahun 95 itu artinya 25 tahun yang lalu. 25 tahun itu tidak terlalu lama apabila kita melihat apa yang terjadi tahun 95 dan sekarang tahun 2000. Tidak terlalu lama kalau kita bandingkan itu. Jadi kita harus bekerja lebih cepat tentunya, karena memang selalu saya katakan lebih cepat lebih baik. Dan tentu juga semuanya harus hidup dengan baik. Ya, kita mengalami politik sekarang sudah mengarah ke banyak bersifat komersial juga. Sekarang pemilihan pilkada, para calon-calon itu bergerilya di Jakarta untuk mendapatkan selembar surat yang tentu menempuhkan nasibnya. Tapi semuanya tidak ada yang gratis. Semua itu menyebabkan masalah-masalah di belakang hari yang lebih ketat. Karena bupatinya menjadi bupati mahal, maka proyeknya juga akan dimainkan untuk membayar investasi itu. Jadi semua ini masalah perlu ada perubahan-perubahan, dan semua perubahan itu hanya dilakukan oleh kita semuanya. Jadi bahwa perubahan-perubahan ini masalah kita bersama, kedisiplinan kita, itulah yang akan menjadi modal ke depan. Di samping itu soal pendidikan, teknologi, inovasi juga merupakan bahagian yang sangat penting untuk mencapai 100 tahun itu. Memang kita merasa prihatin juga pada masalah ini karena pendidikan kita akibat pandemi ini. Tapi di mana-mana pun seluruh dunia akan mengalami masalah. Kita bisa kehilangan 1 tahun generasi, pendidikan tidak memaju. Dan itu mempunyai impact ke depan yang cukup bahaya, bahwa kita ketinggalan dari segi pendidikan kita karena akibat seperti ini, tinggal di rumah. Tapi dalam demikian, apabila kita bersatu dan bersyukur sebagaimana firman Allah, maka Allah akan memberikan nikmat yang lebih banyak kepada kita semuanya. Saya kira itu, Bung
Karni yang saya ingin sampaikan sahabat sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak JK, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Dan kita sudah mendengarkan wejangan dari mantan Wakil Presiden kita yang saya naikin pangkatnya dari politisi menjadi negarawan. Karena politisi itu hanya memikirkan pemilu yang akan datang, sementara negarawan memikirkan generasi yang akan datang. Saya mau kutip kata-kata beliau tadi yang sangat penting menurut saya, yaitu ayat Al-Quran, Innallaha la yugairu ma biqaumin hatta yugairu ma bi anfusihim. Tuhan tidak akan mengubah nasib bangsa kalau bangsa itu tidak mengubahnya. Kita rehat sejenak.